Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Program Studi Pendidikan Kimia tahun 2022. Pada kesempatan ini, kami akan menampilkan sebuah video dengan tema Nilai-nilai Pancasila dalam menyelesaikan masalah lingkungan di Indonesia. Simak baik-baik ya videonya. Ti, dari mana? Sini, duduk dulu. Biasa, abis kelas Pancasila, kamu? Kalau aku sih tadi pagi tuh ada kelas ilmu lingkungan dan ya karena masih jam segini, akhirnya ya di sini dulu. Tadi kelas Pancasila kan ya? Tadi belajar apaan di kelas? Tadi sih bahas seputar implementasi Pancasila terhadap permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia. Pas banget. Tadi kan aku abis kelas ilmu lingkungan. Oke. Boleh tahu nggak sih apa aja dari belajarnya? Maksudnya kayak poin-poinnya gitu. Jadi gini, tadi tuh ada kelompok yang presentasi perihal salah satu bentuk pencemaran lingkungan, yaitu tentang limbah B3. Limbah B3 tuh limbah bahan berbahaya dan beracun bukan sih? Iya, itu benar. Nah, habis itu kita diskusikan, dan ternyata nilai-nilai Pancasila itu bisa menjawab semua permasalahan-permasalahan yang ada, termasuk permasalahan lingkungan. Jadi, di sila pertama berbicara tentang ketuhanan, keyakinan pada Sang Pencipta. Ini adalah fondasi utama yang tak boleh dilupakan. Alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua agama mengakui itu, dan manusia harus menjaga dan merawatnya. Kalau alam tidak dirawat, sama saja kita tidak mempercayai kuasa Tuhan terhadap itu. Merusak milik Tuhan sama saja dengan tidak mengakui adanya Tuhan, dan tidak mengakui adanya Tuhan jelas bukan Pancasilais. Sila kedua menjelaskan bahwa lingkungan bukan hanya kamu yang menempati, jadi saling jaga kenyamanan aja. Sila ketiga, persatuan, yang sangat jelas terhubung dengan sila pertama dan sila kedua. Semua kita berada dalam satu hamparan wilayah yang saling berhubungan. Di satu sisi akan jadi gangguan pada semua sisi. Bersatu artinya punya makna saling membutuhkan, saling merasakan, terikat dalam satu rangkaian yang tak terpisahkan. Kalaulah tindakan yang kita lakukan ternyata menyebabkan munculnya kerusakan dan merusak hubungan dengan pihak lain, kita sudah mengganggu persatuan itu. Satu aliran sungai yang berhulu di satu provinsi tapi berhilir di daerah lain, maka itu harus dipandang satu hamparan, satu landscape. Tak serta-merta dikatakan ini bukan urusan saya, karena itu sudah mengganggu rasa persatuan. Sila keempat, bijaksana dan bermusyawarah untuk mufakat adalah poin penting untuk mengatakan bahwa seluruh tumpah darah di negara ini harus diperlakukan sebaik-baiknya, secara bijaksana untuk kemakmuran dengan semangat kebersamaan. Itulah mufakat, bukan memaksakan kehendak pada satu keinginan. Tanah, bumi, dan kekayaan alam dalamnya adalah milik bersama. Perlakukanlah secara bijaksana. Tahu akan di mana air mengalir, di mana pohon akan tumbuh, di mana padi akan ditanam. Tidak, justru melihat bahwa semua adalah untuk pabrik, rumah, industri, dan hanya untuk manusia saja. Bermufakatlah, maka kita akan bijaksana, dan itu adalah jiwa Pancasilais. Sila kelima, keadilan sosial dan kemakmuran. Ini betul-betul dasar yang mengatakan bahwa semua rakyat Indonesia punya hak yang sama untuk kemakmuran. Kesehatan, kenyamanan, kebahagiaan, ketentraman adalah milik seluruh makhluk, apalagi manusia. Andai hutan kita babat, tanah dikeruk untuk kolam batu bara, rawa dikeringkan untuk kebun kelapa sawit, maka kebahagiaan dan ketentraman itu pun terganggu. Hawa sejuk berganti dengan panas, sungai menjadi kering, ikan mati, harimau memangsa manusia, bahkan gajah yang ada di hutan itu bisa masuk ke kebun manusia. Itulah yang dikatakan mengganggu dan menghambat keadilan sosial. Pancasila lah yang menjadi kunci keadilan sosial ini.
Jadi overall ini tadi kamu tuh diskusi sama teman-teman perihal masalah yang terjadi di lingkungan. Jadi kemungkinan juga besok lusa aku juga cuma diskusi kan? Hai, pulang duluan ya. Rick, sama kamu nggak masuk itu? Kenapa? Udahlah, biarin aja. Nanti juga ada yang ambil kok. Kamu tahu gak sih, segera tinggal langkah kita itu patokannya Pancasila. Dan kamu udah melanggar norma yang ada. Sini, duduk dulu. Kamu buang sampah sembarangan itu termasuk hal yang gak baik loh. Kenapa respon kalian berlebihan banget sih? Ya gimana mau nggak berlebihan? Orang kelakuan kamu tuh tadi salah. 1-2 kali kalau dibiarin itu bisa jadi kebiasaan, Rick. Dan kamu tahu gak sih, tindakan kamu itu udah ada pasalnya. Ada bab 10 dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Pasal 29 larangan. Dijelaskan pada pasal 29 ayat 1. Setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Bagi sebagian orang, membuang sampah sembarangan merupakan hal yang wajar. Namun tidak demikian bagi pemerintah Kota Surakarta. Hal itu dianggap sebagai tindakan mengotori lingkungan bahkan memicu banjir. Dengan begitu, pemerintah kota memberikan sanksi tegas bagi siapapun yang kedapatan membuang sampah sembarangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang pengelolaan sampah, sanksi tegas disiapkan bagi para oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Mereka bisa dikenai hukuman pidana maksimal 3 bulan penjara atau denda maksimal 50 juta. Ih, takut. Kalau gitu aku nggak mau deh buang sampah sembarangan lagi. Tuh ada pasalnya tuh, dengerin. Ya udah ya teman-teman, maaf ya aku duluan. Sekian video dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.